Oke pemirsa, kali ini saya masih di Desa Sendang Agung, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan bertemu dengan beliaunya, yaitu Bapak Haryanto Agus Channel, untuk pergi ke Bukit Segendeng yang ada di sana. Dan katanya bukit ini masih ada jejak-jejak dari para wali. Oke, kita akan menemui beliaunya, yaitu Bapak Haryanto, untuk naik ke atas. Monggo. Itu namanya adalah Bukit Segendeng atau jejak para wali yang ada di sana. Namanya itu ada makam Joget. Kita mencoba ke sana bersama tim, bersama Mas Anwar dan juga Mas Coiri. Pada hari ini Mas Faiknya absen. Oke pemirsa, monggo ikuti saya. Sekarang kita mau naik dulu ke atas untuk mengecek lokasinya juga, karena sekarang kan musim hujan, jadi atau yang namanya itu rendeng. Jadi kita mau lihat apakah di atas itu rumbuk atau banyak duri-duri atau semak-semak. Kita akan ke atas dulu sebelum beliaunya Pak Haryanto naik. Monggo. Ini adalah bulan puasa dan pada hari ini adalah malam 21. Semoga aja nanti malam kita mendapat keberkahan gitu. Itu Mas Anwar dan Mas Coiri berada di depan. Kita mau naik ke Bukit Segendeng gitu. Sehat Mas Coiri? Alhamdulillah. Mas Anwar sehat ya Mas? Alhamdulillah Pak. Jadi pemirsa, pada hari ini adalah malam 21 bulan hari ini di bulan Maret ya, bulan Maret pada bulan puasa 2024. Katanya sih malam 21 adalah awal dari Lailatul Qadar. Katanya seperti itu. Ya semoga aja betul, dan nanti malam semoga kita semuanya, bukan hanya saya, bukan hanya jenengan, mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari ini kita mau berjejak sejarah, namanya yaitu di Bukit Segendeng. Dari cerita sejarah para wali, bukitnya berada di kanan saya ini. Disinilah dulu rencana beliaunya Kanjeng Sunan Sendang Dhuwur, rencana akan menaruh sebuah masjid yang sekarang ternyata masjid itu berada di daerah Amituno, Desa Sendang Dhuwur, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Jadi ada cerita di sini, di Bukit Segendeng ini, yang berkaitan dengan daerah Jelak atau yang sekarang menjadi Banjaranyar atau Banjarwati, ya gitu, seperti itu. Dari kisah beliaunya Mbak Kanjeng Sunan Derajat dan Kanjeng Sunan Sendang Dhuwur. Alhamdulillah kita eksplor pada hari ini di bulan puasa. Walaupun sedikit panas tadi ya Mas ya, sehari ya. Sangat panas, bukan hanya sedikit, memang sangat panas. Berapa derajat tadi suhu panasnya di sini. Alhamdulillah kita bersama rekan-rekan masih bisa melewati ya. Gitu. Betul. Semoga kita tetap dalam kesehatan sampai di akhir hari puasa atau 1 bulan menjalankan ibadah puasa. Pemirsa, ikuti perjalanan saya pada hari ini masih bersama beliaunya KSU Pondok Indah Official, untuk menelusuri jejak-jejak sejarah peninggalan para wali di Desa Sendang Dhuwur, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Monggo pemirsa, mari Mas sana. Ternyata Mas Anwar, di di musim kemarau sama musim penghujan ini kita susah mencari akses jalan gitu pemirsa, karena rimbun ya, banyak pepohonan ini yang susah gitu loh. Kalau musim kemarau kita nggak susah, tinggal naik aja. Itu kayaknya itu loh kayaknya bisa itu. Oke pemirsa, kita masih mencoba untuk mencari akses jalan untuk menuju ke atas Bukit Segendeng gitu. Lah itu Mas Coiri di depan kayaknya menemukan jalannya. Iya Pak, itu. Mas mana Mas? Itu sana Pak. Ayo naik. Nah,
kelihatan semua pemirsa dari atas ini. Daerahnya bagus sekali, ngos-ngosan. Jadi itu pemirsa, itu adalah Desa Kemantren. Desa Kemantren atau Gunung Abang. Situ ada Gunung Abang yang diyakini oleh beliaunya Bapak Kiai Abdul Ghafur itu sebagai apa namanya, dulu kapalnya Dampu Awang. Itu pemirsa, di sana itu Kemantren. Kalau ke sana itu Surawiti sudah masuk Gresik. Ke arah sana adalah daerah Payaman. Jadi pemandangan view-nya dari sini bagus sekali pemirsa. Dan alhamdulillah saya sudah di puncaknya yang namanya Bukit Segendeng, dan ini ada tempat duduk kayak altar tempat istirahat gitu pemirsa, bagus sekali. Capek pemirsa naik ke sini karena ini bulan puasa, dan sekaligus kita di sini mau ngabuburit dan juga akan sedikit bercerita tentang Bukit Segendeng dan juga makam joget yang ada di sini tentunya di Desa Sendang Agung, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Saya mau menikmati view-nya dulu ya, karena lelah juga. Baik pemirsa, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saat ini saya sudah di puncak yang namanya Bukit Segendeng. Segendeng, ya. Jadi Bukit Segendeng ini berada di Sendang mana, Mas? Sendang Agung. Sendang Agung ya. Saya kira Sendang Dhuwur ini. Sendang Dhuwur itu dilingkari oleh Sendang Agung. Oh Pak. Gitu ya Mas ya. Jadi pemirsa, di depan saya ini ada yang namanya yaitu makam joget ya Mas ya. Jadi dulu itu di zaman sejarah para wali, dikisahkan di zaman era-era yang namanya Kanjeng Sunan Derajat mempunyai murid yaitu Kanjeng Sunan Sendang Dhuwur. Jadi dulu itu beliaunya Kanjeng Sunan Derajat itu diperintah oleh ayahnya yaitu Kanjeng Sunan Ampel untuk memberantas kemaksiatan yang berada di seputaran daerah pantai utara Lamongan, seperti itu. Dan dulu itu ada yang namanya Desa Jelak ya Mas ya. Desa Jelak yang sekarang sudah berubah menjadi Desa Banjaranyar, seperti itu. Dan disitulah dulu Kanjeng Sunan Derajat itu menginjakkan kaki pertama kali, gitu ya Mas ya. Pertama kali di bumi pantai utara Lamongan, namanya Desa Jelak, yang sekarang sudah berubah menjadi Banjaranyar. Tapi ternyata di situ itu pemirsa sebagai tempat kemaksiatan, ada judi, ada peminum, ada lintrik. Jadi lintrik itu semacam sindir dan kesenian-kesenian daerah yang menggunakan aksesoris, yaitu sebuah minuman-minuman dan hal-hal yang lain seperti itu gitu. Akhirnya beliaunya Kanjeng Sunan Derajat yaitu mempunyai murid yang bernama yaitu Raden Nur Rahmat atau Kanjeng Sunan Sendang Dhuwur. Ternyata menurut Kanjeng Sunan Ampel bahwa di seputaran pantai utara Lamongan masih banyak sekali tempat-tempat kemaksiatan, tempat-tempat untuk melakukan hal-hal yang artinya menyimpang dari ajaran agama Islam. Seperti itu pemirsa. Akhirnya diutuslah beliau yaitu Mbah Kanjeng Sunan Sendang Dhuwur oleh beliaunya Kanjeng Sunan Derajat, karena antara guru dan murid diutus untuk apa namanya Mas, mensiarkan Islam di seputaran daerah Sendang Dhuwur ini gitu loh Mas ya. Di daerah Sendang Dhuwur, Sendang Agung ini ternyata di sini ini juga ada tempat-tempat kemaksiatan di zaman dulu yang sekarang terkenal dengan Bukit Segendeng dan makam joget seperti itu. Jadi kenapa kok dikatakan makam joget? Karena dulu di sini itu banyak kalau sekarang itu apa, tandaan, sindir itu ya Mas ya. Betul ya? Betul. Seperti itu. Kalau dulu itu ada yang mengatakan lintrik, ada tempat orang bermain kartu, tempat minum, judi, sabung ayam dulu ada di Bukit Segendeng ini semuanya. Yang sekarang masih ada tandanya satu makam ya Mas ya. Satu makam yang berbatu nisan batu dikasih nama yaitu makam joget. Jadi sejarah di Bukit Segendeng ini adalah sejarah dari peninggalan Wali Songo yaitu Mbah Kanjeng Sunan Derajat yang mempunyai murid Kanjeng Sunan Sendang Dhuwur seperti itu. Jadi kurang lebih sekitar tahun 1500-an pemirsa. Alhamdulillah kita ini berada di daerah-daerah jejak para wali ini sangat bersyukur ya Mas ya. Mengerti cerita sejarah, mengerti peninggalan sejarah dari beliau-beliaunya, bahkan sepanjang Gresik dan Tuban tempat kita adalah lintasan para wali Songo. Pemirsa, saya sangat bersyukur ya, terima kasih karena ini adalah bulan puasa
Semoga apa yang selalu saya lakukan bersama rekan-rekan, bersama Mas Anwar, bersama Mas Coiri dan juga Mas Faik dan tim dari KSU Pondok Indah Official selalu membawa manfaat dan keberkahan. Seperti itu. Saya tidak bisa apa-apa, saya hanya mencoba untuk menelusuri, menelisik jejak-jejak peninggalan para wali, para ulama, para syekh dan jejak-jejak kerajaan, ya Mas ya. Jejak-jejak kerajaan. Karena di seputaran pantai utara banyak sekali peninggalan jejak-jejak kerajaan, baik mulai dari Airlangga, Majapahit dan era-era Wali Songo. Dan ternyata di Sendang juga masih ada candi seperti itu. Pemirsa, simak terus perjalanan saya. Insya Allah saya tidak akan berhenti di sini bersama beliaunya Mas Anwar. Saya akan terus mengungkap sejarah ya Mas ya. Betul. Kita akan terus mengungkap sejarah, baik sejarah apa saja. Yang penting adalah sejarah-sejarah di zaman dulu untuk generasi kita ke depan agar mengerti tentang leluhur kita masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.